Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa diberikan nikmat iman dan kesehatan, walaupun dengan tidak bertatap muka secara langsung ya, karena adanya virus corona saat ini yang harus kita tetap waspadai dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan yang berbeda dengan hari sebelum adanya virus corona tersebut, di mana proses perkuliahan dilakukan dengan cara daring atau via online. Semoga tidak melunturkan niat kita untuk terus menuntut ilmu, walaupun dalam keadaan yang saat ini, sebagaimana di dalam hadis mengatakan, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terus menyanjungnya, memohon pertolongan dan meminta petunjuk ampunan kepadanya. Kita pun berlindung kepadanya dari kejahatan dan keburukan amal perbuatan kita. Siapapun yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan petunjuk, maka dia telah menggenggam petunjuk itu. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan engkau dapatkan baginya pelindung yang dapat memberinya petunjuk. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Sholawat dan salam yang tersanjung hingga hari akhir sebanyak tetesan air hujan, butiran pasir sepanjang siang dan malam yang datang silih berganti. Amin amin ya robbal alamin. Pada ceramah saya yang pertama kali ini, saya mengambil tema yang bila mana jutaan orang mendengarnya pasti akan meneteskan air mata, Masya Allah, yaitu dengan saya beri judul Tetesan Air Mata Ibu. Mendengar kata ibu, kita semua pasti sudah terbayang dengan ibu kita, baik ibunya yang masih ada di dunia, alhamdulillah, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ataupun ibunya yang sudah meninggal dunia, semoga dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di sisi orang-orang yang beriman, yaitu surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Masih ingatkah kita sebagai anak dengan ibu yang telah mengandung kita selama 280 hari sampai seseorang anak dilahirkan? Lalu ibu yang melahirkan kita dalam keadaan antara hidup dan mati. Karena ketahuilah, saat seorang ibu melahirkan, sakitnya seperti 20 tulang patah bersamaan. Bisakah kita bayangkan begitu sakitnya beliau pada saat melahirkan kita, yang terkadang kita sebagai anak membuat ibu kita menangis. Bukan kadang-kadang lagi, tapi sering membuat beliau meneteskan air mata. Terlebih untuk saya sendiri ya, yang selalu berbuat salah kepada beliau. Jika disuruh inilah itu, selalu berkata, nanti bu. Atau jawabannya yang paling sering kita lontarkan adalah kata tidak. Nauzubillah. Karena kita sudah tahu ya, bahwa seorang anak yang membuat ibunya meneteskan air mata adalah anak durhaka. Pastinya kita tidak mau dikatakan sebagai anak durhaka, bukan? Astagfirullahaladzim, tentunya kita semua tidak mau. Di sini saya mengambil cerita dalam keluarga saya sendiri ya. Bapak saya mempunyai 1 saudara perempuan dan satunya lagi saudara laki-laki yang semuanya sudah menikah. Alhamdulillah. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang bapak saya adalah sosok yang paling saya kagumi. Beliau adalah anak yang selalu menurut dengan ibunya dan bapaknya. Beliau tidak pernah berkata tidak, dan jika beliau dimarahi, beliau selalu terdiam tanpa melontarkan kata-kata apapun. Berbeda dengan saudara yang lain.
Bukan saya mau menjelek-jelekan saudara bapak saya, tapi semoga dari kisah ini saya bisa memberi inspirasi kepada Anda yang mendengarkannya. Singkat cerita, saudara perempuannya adalah sosok yang selalu membangkang kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Selalu marah-marah jika tidak dituruti apa yang diminta. Walaupun beliau sudah berkeluarga karena suami beliau juga satu rumah dengan mertuanya. Karena mungkin dengan kata lain dari orang berada, jadi apapun yang diminta harus dituruti oleh ibunya. Lalu ibunya selalu menangis karena sifatnya yang begitu terhadap beliau. Beberapa tahun kemudian ibunya meninggal dengan tumor ganas yang menyerang. Beberapa tahun kemudian, subhanallah, dunia terasa berbalik ya dengan keadaan sebelumnya, yang dulunya dari orang-orang yang berada atau bisa dikatakan kaya, tapi semua berbanding terbalik. Bahkan beliau tidak punya rumah sampai saat ini, karena ketahuilah bahwa ridho Allah terletaknya kepada ridho orang tua, dan murka Allah adalah murka orang tua. Kisah dari keluarga saya tersebut memberikan kita pelajaran bahwa murka Allah benar-benar terletak pada murka orang tua. Dan jika setetes air mata ibu sudah mengalir, maka di sanalah tempat murka Allah kepada anaknya yang durhaka. Nauzubillah. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.